Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Jepang yang berjudul An Incurable Case of Love. Jadi drama ini menceritakan tentang perjuangan beberapa pasien penderita penyakit jantung. Nah, salah satunya adalah Kaneda-san atau Kanda Mitsuyoshi yang diperankan oleh Daichi Kaneko. Jadi di sini karakter dari Kanda ini adalah seorang pasien muda yang dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit jantung kronis. Nah, di sini dia memiliki hubungan yang cukup menyentuh dengan salah satu perawat pemula, Nanase Sakura, yang diperankan oleh Mone Kamishiraishi. Jadi dengan dokter utamanya di sini adalah Kairi Tendo yang diperankan oleh Takeri Sato. Nah, Kanda-san ini menjadi sosok yang memberi semangat kepada Sakura saat dia merasa tidak kompeten sebagai perawat baru. Nah, di sini kondisi Kaneda-san ini cukup serius. Nah, beberapa perawat dan juga dokter di sini menyadari bahwa kondisi dia ini cukup memburuk gitu teman-teman, dan dia kehilangan nafsu makan, mungkin karena efek psikologisnya yang belum menerima bahwa dia harus tinggal di rumah sakit dengan kondisi jantung yang sangat buruk gitu. Dia tidak bisa menerima itu. Jadi di sini para perawat ini mencari cara bagaimana agar kondisinya si Kanda-san ini bisa membaik gitu. Mereka berencana untuk melakukan segala cara agar bisa menyemangati dia gitu teman-teman. Nah, jadi di sini dia juga menderita aritmia, yaitu kondisi di mana detak jantungnya dia itu tidak normal. Jadi dalam kasusnya ini bukan sekedar jantung yang berdebar biasa, melainkan gangguan listrik jantung yang cukup parah dan membuat iramanya itu menjadi tidak teratur dan tidak stabil. Jadi ketika dia kehilangan nafsu makan, di sini juga si Sakura ini berusaha untuk bisa selalu berada di sisi dia gitu teman-teman, dan berusaha untuk melakukan semua yang terbaik yang bisa dia lakukan. Nah gitu. Jadi si Sakura ini sangat perhatian dan dia itu berusaha agar si Kanda-san ini terutama mau makan gitu demi menjaga kekuatannya sebelum melakukan prosedur medis gitu. Nah, Sakura ini bahkan menghafal detail riwayat medis dan preferensi pribadi dari Kanda-san untuk membantu pemulihannya. Nah, sayangnya nafsu makan yang hilang tadi itu merupakan salah satu pertanda bahwa kondisi jantungnya ini tidak lagi mampu mengimbangi beban tubuhnya. Jadi nantinya ini akan berujung pada komplikasi yang fatal. Nah, salah satu komplikasinya yaitu dokter menemukan bahwa si Kaneda-san ini mengalami AV block atau blok jantung, yaitu suatu kondisi di mana impuls listrik yang mengkoordinasikan detak jantung ini terhambat atau tertunda saat bergerak dari atrium atau ruang atas ke ventrikel atau ruang bawah. Nah, efeknya jantungnya ini tidak bisa memompa darah secara efisien dan menyebabkan si Kanda-san ini sering merasa lemas, pusing hingga sesak nafas. Nah, karena kondisinya yang kronis ini, Kanda-san ini harus menjalani pemantauan ketat di rumah sakit dan direncanakan untuk menjalani prosedur operasi atau pemasangan alat pacu jantung guna menstabilkan ritme jantungnya. Nah, penyakit ini sangat berbahaya karena jika ritme jantungnya ini tiba-tiba berhenti, hal ini bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini Kaneda-san ini juga terkenal sebagai sosok yang ceria gitu, teman-teman. Jadi dia itu meskipun merasa kesakitan, dia berusaha untuk tidak menampakkan itu gitu. Jadi dia berusaha agar terlihat happy aja gitu. Jadi dia benar-benar memberikan aura positif ke area, ke lingkungan sekitarnya gitu teman-teman. Jadi perawat-perawat yang ada di sisinya dia tuh juga cukup enjoy dan nyaman gitu dalam merawat dia, seperti itu. Nah, suatu hari si Kanda-san ini sering banget mengalami yang tiba-tiba jantungnya itu kambuh gitu. Dia tuh tiba-tiba mengalami sesak nafas, sakit di dadanya, seperti itu. Jadi dia beberapa kali mengalami hal tersebut. Nah, ketika sudah direncanakan untuk operasi, dia tuh sudah ganti baju gitu teman-teman untuk melakukan operasi. Tapi ketika sedang mau menuju ke ruang operasinya, dia tiba-tiba kambuh lagi, seperti itu. Nah, posisinya waktu itu si Sakura-san ini sedang tidak berada di sisinya karena dia sedang berada di luar gitu. Jadi si Sakura ini sangat shock. Jadi ketika dia sudah sampai lagi di rumah sakit, dia sudah melihat bahwa ranjangnya si
Kanadasan ini sudah nggak ada orangnya gitu, makanya dia panik dan langsung mencari si Kanadasan ini, karena sebelumnya dia itu sudah berjanji ketika si Kanadasan ini mau melakukan operasi, dia akan selalu berada di sisinya si Kanadasan untuk menemani dia gitu. Nah, si Kanadasan ini juga merasa lebih tenang karena dia tahu bahwa selama operasi nanti akan ada Sakura-san di sana, seperti itu teman-teman. Namun sebelum operasi dimulai, dia sudah sakit duluan di area jantungnya dan membuat si dokter dan juga para perawatnya di sana itu sangat panik terhadap kondisinya. Para dokter pun langsung melakukan penanganan dan si Sakura ini hanya bisa berharap kalau si Kanadasan ini masih bisa diselamatkan, seperti itu teman-teman. Di sini para staf medis itu sudah melakukan yang terbaik untuk menolong si Kanadasan ini, dan para dokter juga tidak menyangka bahwa penyakit yang diderita si Kanadasan ini tidak sesimpel itu, dan itu benar-benar kompleks, dan itu baru mereka ketahui gitu teman-teman. Jadi di sini mereka sudah melakukan yang terbaik, berbagai cara mereka lakukan untuk bisa menyelamatkan nyawa si Kanadasan. Nah, selama proses pertolongan yang dilakukan untuk menyelamatkan si Kanadasan ini, Sakura-san itu hanya bisa melihat dari kejauhan dan dia kayak shock banget gitu melihat apa yang terjadi di depan dia. Si Kanadasan ini merupakan pasien pertama yang cukup dekat gitu dengan dia. Jadi ketika terjadi hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia itu langsung kayak speechless gitu teman-teman. Dan setelah berbagai cara yang dilakukan oleh para dokter tadi, Kanadasan ini tidak bisa diselamatkan dan dia meninggal teman-teman. Jadi dokter itu sudah berusaha, tetapi karena kondisinya yang sangat sulit untuk ditangani, si Kanadasan ini tidak bisa diselamatkan, dan hal ini menimbulkan rasa sedih yang mendalam bagi para staf di rumah sakit tersebut tentunya. Nah, terutama bagi si dokter utamanya, yaitu si Kairi Tendo ini. Dia tuh sangat terpukul banget karena dia harus kehilangan satu pasiennya lagi. Tapi di sini salah satu rekannya itu mencoba untuk menghibur dia agar dia tidak terlalu terpuruk gitu. Nah, di sisi lain si Sakura juga sangat terpukul karena dia merasa dia tidak bisa menolong si Kanadasan ini, dan dia langsung mengingat flashback beberapa momen kebersamaan dia dengan si Kanadasan. Jadi Kanadasan ini sangat ceria gitu teman-teman, dan dia sangat suportif banget. Dia mampu memberikan semangat kepada si Sakura-san ini. Sakura-san ini kan masih kayak belum punya arah gitu kan, dia masih apa-apa belajar, apa-apa salah gitu. Nah, si Kanadasan ini selalu mensupport dia gitu, dan di sini dia sangat terpukul banget karena si Kanadasan itu tidak bisa diselamatkan gitu, dan dia tahu bahwa Kanadasan ini sangat ingin untuk sembuh dan kembali untuk bekerja lagi gitu. Dia juga memiliki seorang kekasih yang sangat ingin dia temui setelah dia keluar dari rumah sakit, dan si Sakura-san tahu akan hal itu, makanya dia sangat sedih ketika dia mengetahui Kanadasan ini tidak bisa diselamatkan lagi gitu teman-teman. Dan setelah pemakamannya, si Sakura-san ini bertemu dengan perempuan yang disukai oleh Kanadasan, dan mereka pun saling bertukar cerita tentang Kanadasan gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.